Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sukriya, dan di sini saya akan mereview sebuah film berjudul Tare Zameen Par. Tare Zameen Par adalah film tentang seorang anak kecil bernama Ishan, berumur 8 tahun, yang dicap pemalas, bodoh, dan juga anak yang nakal oleh orang-orang sekitarnya. Film ini disutradarai oleh Amir Khan, dan aktor yang berperan dalam film ini seperti Dasril sebagai Ishan dan juga Amir Khan sebagai Pak Nikum. Saya akan mereview film ini dalam dua unsur. Yang pertama ada unsur intristik, yang kedua ada unsur ekstristik. Langsung saja kita masuk ke unsur intristik. Yang pertama ada tema. Tema dalam film ini mengangkat tema pendidikan, di mana film ini membahas pendidikan dalam konteks yang luas, seperti pendidikan pada anak, pendidikan dalam lingkungan keluarga, lalu kritik terhadap sistem pendidikan itu sendiri, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada alur. Alur dalam film ini alur maju, dan saya tidak banyak menemukan alur mundur di film ini yang membuat film ini sangat mudah untuk diikuti. Sekarang kita lanjut ke latar. Latar waktu yang digunakan oleh film ini yaitu India pada tahun 2000-an awal. Lalu latar tempatnya itu cukup bervariasi, seperti di sekolah, di rumah Ishan, dan di perkotaan di negara India. Lalu untuk latar suasana di film ini sangat bervariasi, seperti bahagia, sedih, tertekan, frustasi, depresi, menyentuh hati, dan banyak lagi. Sekarang kita lanjut ke sudut pandang. Sudut pandang atau POV yang digunakan dalam film ini ada dua, yaitu sudut pandang dari karakter utama, yaitu si Ishan, dan juga sudut pandang orang ketiga, yaitu Pak Nikum. Dari awal sampai ke pertengahan menuju ending, film ini mempunyai POV dari Ishan. Dan saat menuju ending, film ini terbagi menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang Ishan dan juga sudut pandang Pak Nikum. Sekarang kita ke gaya bahasa dan dialog. Gaya bahasa di film ini itu cukup sederhana, yang membuat pesan-pesan di film ini cukup tersampaikan. Tetapi ada beberapa dialog yang terkesan tidak natural. Lalu kita ke musik. Musik dalam film ini juga cukup beragam, seperti musik sedih dan juga musik yang bahagia. Dan seperti film India lainnya, film ini juga menggunakan treatment film-film musikal. Terakhir kita ke sinematografi. Sinematografi dalam film ini menurut saya sangat bagus, karena setiap perasaan yang dialami oleh karakternya benar-benar tersampaikan dari sinematografinya. Seperti Ishan yang sedang frustasi, itu benar-benar dibuat filmnya itu gelap dan juga banyak distorsi-distorsi. Atau saat Ishan mulai bahagia dan menemukan harapannya, dalam filmnya disorot seperti cahaya matahari yang seakan-akan itu menerangi hidup Ishan kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke unsur ekstristik. Di sini saya hanya membahas 3 unsur ekstristik dalam film ini. Yang pertama, ada unsur pendidikan. Dalam film ini, pendidikan benar-benar dibahas dalam konteks yang luas dari awal film sampai ke akhir film. Seperti kritik terhadap sistem pendidikan, di mana banyak sekolah-sekolah yang hanya mementingkan nilai dan hasil dari peserta didik. Mereka tidak peduli pada perkembangan mereka dan juga masalah apa yang mereka hadapi. Dalam film ini, Ishan penderita disleksia, di mana dia kesulitan untuk mengenali huruf. Tetapi semua orang di sekitarnya tidak ada yang paham. Bahkan mengecap Ishan itu sebagai anak yang malas dan bodoh, karena di kelas dia tidak bisa mengerjakan soal dengan benar. Di mana sebagai pendidik kita seharusnya mengenali anak didik kita, masalah apa saja yang mereka alami, sehingga kita dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran.
di mana Pak Nikum berhasil mengembalikan kepercayaan diri Ihsan dengan cara dia tidak melihat Ihsan dengan berbeda. Justru dia merangkul Ihsan dan membantunya, seperti mengajarkan baca dan tulis dengan cara-cara yang unik agar Ihsan yang tadinya tidak bisa mengenal huruf dengan baik menjadi bisa mengenal huruf dengan baik. Lalu, film ini juga mengkritik sistem pendidikan yang menghafal, di mana sistem ini membunuh imajinasi anak-anak. Seperti yang kita ketahui, bakat anak-anak itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan. Padi tidak akan bisa menjadi jagung, dan jagung tidak bisa menjadi padi. Ihsan mempunyai bakat yang luar biasa dalam melukis, tetapi sistem pendidikannya tidak bisa membantu Ihsan dalam bakatnya, yang membuat Ihsan kehilangan minat pada bakatnya sendiri. Bukannya didukung, justru Ihsan malah dianggap bodoh karena dia tidak bisa mengerjakan soal ETK. Padahal saat melukis, dia benar-benar bisa membuat suatu lukisan yang kompleks, yang bahkan anak-anak seumurannya tidak mempunyai imajinasi seluas itu. Dan terakhir, pendidikan juga harusnya menghasilkan peserta didik yang humanis, toleransi, dan juga optimis. Dalam film ini, Ihsan tidak mendapati ketiga hal tersebut karena tekanan dari guru-gurunya yang tidak mengerti sama sekali permasalahan yang dialami oleh Ihsan. Seharusnya kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Pak Nikum, di mana dia sangat menghargai seluruh murid-muridnya, selalu mengapresiasi apa yang mereka buat, dan juga mendukung penuh apapun yang mereka lakukan selama itu positif dan baik untuk mereka. Yang kedua, ada unsur masyarakat. Dalam film ini diperlihatkan masyarakat sekitar Ihsan yang menganggap Ihsan ini berbeda, tapi dalam hal yang negatif, di mana orang-orang sekitarnya melihat Ihsan sebagai anak yang pemalas, anak yang bandel, dan juga anak yang bodoh. Di mana seharusnya dalam bermasyarakat kita menjadi orang yang humanis, toleransi, dan juga mempunyai rasa empati. Tidak asal ngejudge orang, tetapi kita tidak mengenal orang itu lebih dalam. Ihsan di sini sebagai korban dari sudut pandang masyarakat yang sempit, di mana mereka tidak mengerti apa yang dialami oleh Ihsan. Unsur yang ketiga adalah unsur keluarga, di mana anak pertama kali mendapatkan pendidikan adalah dari keluarga, di mana sebagai orang tua seharusnya mendidik anak-anaknya dengan tepat. Jangan sampai seperti yang ada di film ini, yaitu orang tua Ihsan yang bahkan tidak bisa mengenali masalah anak mereka sendiri. Untuk kesimpulan, film ini menurut saya cukup bagus dalam dua sisi, yaitu sisi intristik dan juga sisi ekstristik. Dalam sisi intristik, film ini berhasil menghibur dan juga memberi pesan terhadap penontonnya. Dalam segi ekstristik, banyak sekali pesan moral dan juga hal-hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan setelah menonton film ini. Untuk skor film ini, saya kasih 8,5/10. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.